Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kita di channel Misteri Kejawen. Pada malam hari ini teman-teman, kita berada itu di lokasi. Kalau teman-teman lihat di belakang saya itu ada gimana ya, ada kayak tempat yang sangat serem sekali. Nah di sini saya nanti akan berbincang-bincang dengan Bang Rohmat. Apa yang mau kita perbincangkan, saya dapat bocoran sedikit dari Bang Rohmat, itu katanya kita akan membicarakan tentang firasat mimpi. Nah mungkin teman-teman menganggap ini firasat mimpi ini seperti nomor togel atau apa, bukan teman-teman. Jadi firasat mimpinya ini mengenai kejanggalan-kejanggalan dan kemistisan di alam mimpi tersebut. Nah biar teman-teman nggak penasaran, sekali lagi teman-teman, sebelum kita mulai acara kita berbincang-bincang dengan Bang Rohmat, silakan teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silakan teman-teman subscribe, like, dan jangan lupa kalau ada kurang jelas atau biar kita nggak salah paham silahkan komen. Jadi gitu teman-teman. Nah baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke Bang Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Bang Rohmat. Nah pembahasan kita pada malam hari ini itu sangat menarik sekali Bang ya. Kita membahas apa? Ini aneh, kita membahas tentang kode mimpi gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman biar nggak penasaran, ikuti terus channel kita, tonton terus video kita agar kita tidak gagal paham gitu. Nah baik teman-teman, kita langsung saja ke Bang Rohmat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jack. Ini ada cerita apa Bang, kok tiba-tiba mau cerita tentang masalah mimpi ini Bang? Ini saya mau menceritakan membahas mimpi. Terkadang kan manusia sekarang kan menganggap mimpi itu terkadang cuma hanya bunga tidur ya kalau kembang turu kalau orang Jawa bilang. Oh gitu, ini berarti bukan mimpi, bukan sekedar kembang tidur gitu ya? Iya memang gini Mas, mimpi itu ada yang cuma sekedar kembang tidur, bunga tidur, atau kembang turu istilahnya gitu. Ada juga itu mimpi itu sebagai kayak apa, firasat gitu. Atau itu kayak kode alam lah seperti itu. Iya teman-teman, ini kayak pembicaraan kita ini memang sangat menarik sekali. Saya baru nggak, ya memang benar ternyata mimpi itu tidak hanya sebatas bunga tidur, tapi kayak seperti firasat, atau orang Jawa bilang itu kayak apa, untuk mengingatkan yang mimpi gitu juga bisa Bang ya. Iya, bisa. Baik Bang, sebelum kita lanjut perbincangan kita Bang, sapa dulu teman-teman dari MK Bang, monggo Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggemar atau pemirsa Misteri Kejawen, di malam ini saya akan membahas atau bercerita mengenai tentang mimpi. Nah, kenapa kok saya mau membahas tentang mimpi? Soalnya begini. Ya ini kayak Bang Rohmat mengalami kejadian mimpi yang agak aneh gitu Bang. Iya. Ini kan kebanyakan orang menganggap mimpi itu kan cuma sekedar bunga tidur. Jarang yang memahami terkadang mimpi itu terkadang bisa jadi kenyataan
Dan kadang itu bisa itu satu pertanda atau feeling gitu loh Mas, seperti itu. Kayak wangsit Ya, soalnya kan ya, dan di zaman yang sekarang ini kan sangat jarang ya mungkin yang mengenal apa itu wangsit, apa itu kasarannya itu itu mimpi yang petunjuk dan gimana, kan memang banyak jarang ya yang tahu lah. Ya, rata-rata kan kalau orang tidur mimpi ya sudah bangun ya dianggap biasa aja gitu. Nah, kenapa kok saya ini mau membahas soal mimpi ini? Yang pertama, untuk pemirsa, jadi kalau Anda sedang tidur atau Anda itu saat itu bermimpi, entah itu mimpi apa, itu harus jangan menyepelekan, harus sedikit banyak kita harus waspada seperti itu. Yang biasa terjadi, yang diabaikan, kadang kita bermimpi itu gigi geraham kita itu copot. Nah, itu kejadian yang pernah sering terjadi, itu pasti akan ada atau saudara kita itu yang meninggal dunia. Seperti itu. Adalah kita ini mimpi tiba-tiba kena kotoran ya. Itu biasanya yang sering terjadi itu orang, kalau kita mimpi orang yang kita terkena kejatuhan kotoran itu biasanya itu ada sangkut pautnya, ada rezeki yang akan datang gitu. Nah, begitu. Nah, kebetulan untuk soal mimpi ini saya pernah punya pengalaman ya. Saya itu pernah Mas cek mimpi itu, memimpikan itu istri teman saya. Nah, ini jangan salah paham dulu, soalnya ini bukan mengarah ke mimpi purna apa enggak ya. Ini gini, saya punya teman itu, teman sekolah itu laki-laki, dan dia itu akhirnya sudah menikah lah intinya. Ya, saya sering hampir setiap hari itu pasti ketemu, soalnya itu juga tetangga. Ya, selain tetangga itu masih kerabat saya lah gitu. Nah, saya itu bermimpi itu selama 1 minggu Mas. Saya bermimpi itu istri teman saya itu dikejar-kejar itu sama ya sosok laki-laki, manusia laki-laki. Mereka itu bertubuh tinggi, besar, gempal gitu loh Mas. Ini maksudnya yang ngejar manusia gitu Bang? Iya, itu di dalam mimpi saya itu dikejar. Nah, yang ngejar istri teman saya itu mereka membawa senjata tajam. Mimpi yang pertama setelah saya bangun tidur itu ya saya anggap biasa. Saya nggak terlalu nggak mikir lah. Itu di pikiran saya itu cuma biasalah bunga tidur seperti itu. Nah, hari kedua itu saya memimpikan istri teman saya itu juga Mas itu. Nah, yang kedua itu mimpinya sama Mas. Ya, masih tetap dikejar-kejar itu tadi ya. Yang ngejar-ngejar terus itu tetap sama pada waktu mimpi yang pertama. Nah, yang ketiga bahkan itu sampai 7 kali Mas saya mengalami mimpi yang sama. Nah, setelah yang ketujuh itu akhirnya saya agak merasa ada yang aneh lah di situ. Nah, anehnya gimana, kok selama 7 hari itu kok mimpi saya itu selalu sama. Saya memimpikan istri teman saya itu dikejar-kejar sama laki-laki yang bertubuh besar dan membawa senjata tajam seperti itu. Nah, di mimpi yang ketujuh itu akhirnya saya penasaran Mas, ini ada apa ya. Terus akhirnya untuk memastikan itu akhirnya saya datang ke rumah teman saya yang istrinya masuk ke mimpi saya itu. Nah, terus saya ke rumahnya, saya tanya itu ya biasa, nggak ada masalah. Intinya soal kesehatan istri teman saya atau kesehatan teman saya itu ya nggak ada masalah, semua satu keluarga itu sehat-sehat aja Mas gitu. Nah, terus akhirnya ya udah, pikiran saya itu mungkin cuma hanya sekedar kembang
tidur gitu aja ya. Terus setelah itu beberapa hari kemudian saya itu bermimpi lagi. Yang saya mimpikan itu tetap istri teman saya. Nah, mimpinya itu tetap sama. Istri teman saya itu dikejar-kejar itu sama laki-laki. Tapi laki-lakinya kira-kira itu juga sama juga, Bang? Nah, yang ini beda, Mas. Itu kayak gimana ya? Ya memang tubuhnya kayak manusia, tapi cuma dia berbulu lebat, Mas. Bahkan sampai wajahnya itu tertutup bulu, jadi tidak kelihatan. Tapi itu tetap yang ngejar itu bawa senjata tajam, itu bawa pedang. Nah, saya ingat-ingat itu gini, Mas. Pedang yang dibawa, mulai saya mimpi yang pertama sampai mimpi yang terakhir saya setelah datang ke rumah teman saya itu pedangnya sama. Yang terakhir cuma itu sosok itu yang ngejar cuma satu orang, Mas. Berhubung itu mimpi saya itu agak aneh, saya anggap kok aneh ya. Selang beberapa hari itu saya hampir kayak nggak bisa melupakan kejadian mimpi itu gitu loh, Mas. Terus akhirnya dengan saya penasaran, saya datangi lagi ke rumah teman saya. Ya, akhirnya itu saya datang yang kedua itu, kalau tidak salah saat itu habis sholat isya, saya ke rumah teman saya. Dan di situ saya ngobrol ya biasa sama istrinya, ngobrol-ngobrol. Nah, saat saya di rumahnya itu, istrinya itu saya lihat itu ya sehat-sehat aja, tidak ada tanda-tanda lagi sakit atau lagi nggak enak badan, itu nggak ada, Mas. Jadi saya ngobrol ya bercanda sampai saat itu sebelum saya pamit pulang itu saya tanya lagi sama istri teman saya, bener loh Mbak, sama ini bener sehat-sehat aja, nggak merasakan sakit-sakit apa gitu. Nah, istri teman saya juga menjawab, ya memang bener keadaannya sehat, Mas. Nah, setelah itu terus akhirnya saya kan ya berhubung sudah malam saat itu sekitar jam 12:30 malam. Sebentar Bang, kita dulu Bang. Jadi teman-teman, ini saya ingin bercerita mengenai kondisi kita saat ini. Jadi gini, kalau teman-teman berada di posisi kita ini, nggak tahu Bang, ini saya ada rasa-rasa ada kayak merinding-merinding dari dalam. Ini kayak gimana ya, kayak awalnya di sini kurang enak gitu teman-teman. Ini saya hanya gimana ya, kayak mulai ada merinding karena dingin atau gimana, saya sendiri kurang tahu. Tapi ada interaksi sedikit lah ya, gitu. Memang ada aura yang kayak gimana gitu Bang ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah, niat kita di sini nggak ganggu mereka, ya biarin aja, Mas. Kita lanjut aja ya. Iya, monggo Bang. Ya. Nah, saat itu saya pamit pulang itu yaitu tadi Mas sekitar jam 12:30 kalau nggak salah ya, jam 1:30 ya, antara segitu. Akhirnya saya berpamitan. Nah, saat pamit itu kan istri dan teman saya itu ngantor ke depan, nunggu di masih posisi berdiri di teras rumah gitu loh, Mas. Nah, saya naik motor saya nyalakan. Sebelum pergi itu saya agak ragu, saya tanya lagi istri teman saya, Mbak bener lah Mbak, nggak apa-apa, nggak merasakan apa-apa? Terus istri teman saya itu bilang, nggak apa-apa Mas, saya sehat. Oke, saya lihat pun kayak wajahnya pucat, tanda-tanda orang sakit nggak ada Mas, ya seperti biasa kayak orang sehat. Nah, akhirnya saya itu pulang. Nah, kebetulan saat pulang itu beberapa hari sebelumnya yang punya ingin mengganti nomor telepon, nomor WA gitu loh Mas. Saat perjalanan pulang itu kok di tengah perjalanan ada konter HP itu Mas, yang jual kartu perdana itu ya. Itu ada yang buka. Kemudian saat itu saya mampir ke konter itu dan saya membeli perdana ya, kartu. Nah, saya beli. Nah, saat itu kan Mas posisi itu masih belum saya buka,
perdana itu. Terus akhirnya saya nyampe rumah. Setelah nyampe rumah, HP dan perdana kan saya taruh di meja. Nah, saya saat itu merasa perut saya lapar. Saya ke dapur, saya masak mie instan. Nah, setelah saat masak mie instan itu, saya belum mateng, saya tinggal ke ruang tamu ambil HP. Itu saya kantongi gitu aja HP-nya. Nah, saat masak mie itu sambil masak itu kan saya melepas membuka perdana yang saya beli itu tadi. Kartu yang lama saya cepot, yang baru itu saya pasang, saya aktifkan. Nah, setelah itu mie yang saya masak itu sudah matang, terus saya seperti saya makan. Nah, saat saya makan itu tiba-tiba itu HP saya berdering, itu menandakan ada pesan masuk Mas, itu lewat WA. Jadi ada pesan lewat WA lah, saya buka. Nah, setelah saya buka itu ternyata itu saya lihat foto profilnya, itu fotonya istri teman saya. Nah, saya nggak saya balas gitu aja Mas, WA-nya. Dia kan tanya sudah nyampe rumah, saya balas sudah. Terus akhirnya saya sambil makan mie, setelah makan mie habis, nah itu tiba-tiba istri teman saya itu WA lagi. WA-nya gini, Mas, saya minta tolong, kira-kira Mas sanggup nggak? Loh, terus saya balik sih, ya minta tolong apa kan gitu. Nanti pokok intinya saya minta tolong Mas, tolong rawat ibu saya dengan baik dan anak-anak saya. Intinya saya itu disuruh sering-sering menjenguk anak dan ibunya gitu Mas. Ya. Terus dengan saya tetap menanggapi pesan WA itu ya saya anggap dengan bercanda gitu loh Mas. Saya balas, saya bilang gini, kamu itu kok ngomongnya kayak orang mau mati aja gitu kan, saya bilang gitu. Kamu kan juga punya suami, kamu juga punya keluarga, kok kamu WA saya, kok kamu minta saya ngurus ibu kamu, saya ngurus anak kamu. Itu kalau orang Jawa bilang kayak ninggal weling gitu loh Mas. Nah, setelah itu dia nggak balas Mas. Nah, dia nggak balas. Nah, tapi dibaca nggak? Dibaca Mas, mananya dibaca. Tapi nggak dibalas lah. Cuma nggak dibalas. Nah, saat itu saya sambil rebahan gitu loh Mas. Saya menggelar tikar, saya ambil rebahan. Nah, saat saya rebahan itu saya baru sadar Mas. Sadar saya gini, loh, ini tadi nomorku yang baru kan otomatis belum ada yang soalnya perdana baru saya aktifkan gitu. Kok tiba-tiba istri teman saya itu kok tahu, kok punya nomor saya, kan aneh gitu. Nah, setelah saya itu bingung, keadaan saya berpikir bingung mengenai perdana itu tadi, kok teman saya kok sudah punya nomornya gitu loh Mas. Nah, tiba-tiba itu muncul lagi itu WA istri teman saya. Nah, yang anehnya itu WA itu dia mengirim foto. Nah, anehnya gini, selama saya kenal teman saya dan saya sering sekali main ke rumah teman saya itu Mas. Di situ saya nggak pernah selama saya kenal itu ya istri teman saya itu berdandan sampai kayak pakai lipstik, pakai intinya bersolek lah Mas. Seperti itu kan saya belum pernah melihat. Orangnya kan memang gimana ya, kayak sederhana biasa aja, sederhana, nggak pernah pakai make up yang terlalu tebal atau over gitu kan, nggak pernah. Nah, anehnya itu saat itu dia mengirimkan foto yang dikirim ke nomor saya itu, dia itu macak berdandan. Nah, kok aneh ya. Nah, terus akhirnya HP itu
nggak sampean balesi gitu Bang, kenapa kok kirim foto dandan gitu? Enggak, soalnya gini Mas, saya sudah firasat saya itu mulai nggak enak di situ Mas. Jadi nggak saya balesi. Nah, HP saya taruh, saya ambil air minum, saya minum. Nah, saat minum pun saya teringat itu pikiran mulai nggak enak saat itu. Setelah udah banyak kejanggalan-kejanggalan seperti soalnya menurut nomor telepon baru itu tadi ya. Soalnya menurut saya memang itu aneh Mas. Ya setelah mohon maaf Bang, itu Abang punya pikiran nggak Bang, itu mungkin ada sosok makhluk lain yang nganu itu enggak ya? Emang dia gitu ya? Iya. Karena kan nomor ini baru soalnya. Iya, nomor saya. Iya ya, saya nggak punya kepikiran yang aneh-aneh itu nggak. Yang di pikiran saya loh kok janggal gitu aja. Ada kejanggalan lah gitu. Setelah saya minum air itu Mas ya, saya kembali rebahan dan saya ambil HP itu, saya buka. Anehnya lagi foto sama apa pesan-pesan yang dikirim saya itu semua itu seperti dihapus, udah nggak ada. Ya, anehnya gitu. Nomornya tetap ada, tapi cuma pesan-pesan sama foto itu sudah nggak ada gitu. Padahal itu saya nggak menghapus, tiba-tiba nggak ada gitu. Cuma di kontak masnya tetap ada. Kan di WA itu kalau dihapus pesannya aja itu kan bisa tuh Mas. Nah, cuma kan nomor pengirimnya tetap ada tuh di situ. Iya. Setelah kejadian itu, wah saya bingung. Saya WA teman saya itu nggak dibales. Nah, dengan nomor yang baru itu. Iya, tujuan saya mau tanya kok ini istrimu dapat nomor baru itu dari mana? Nah, saya WA sampai saya telepon nggak diangkat. Tapi saat itu kan di pikiran saya mungkin teman saya itu sudah tidur apa gitu Mas. Jadi ya nggak saya WA terus. Akhirnya saya tertidur itu cuma beberapa jam, itu tiba-tiba itu sudah azan subuh. Akhirnya saya bangun, saya sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu adik teman saya itu dan tetangganya itu datang ke rumah saya. Mereka berdua itu mengabari bahwa istri teman saya itu meninggal. Ya. Jadi saat itu saya itu kira-kira jam berapa Bang kok subuh itu tadi? Iya, habis sholat subuh itu ada tamu itu, ternyata setelah saya buka pintu ternyata adik teman saya dan tetangganya gitu loh Mas. Datang ke rumah saya itu intinya mengabarkan bahwa kakak perempuannya itu meninggal dunia gitu. Saat adiknya bilang gitu saya juga kaget Mas. Semalamnya kan baru ngirim foto. Baru ngirim foto terus sekitar jam semalam itu kan saya juga main ke rumah dia keadaannya nggak apa-apa, sehat, normal-normal aja, nggak ada kejanggalan di situ gitu. Nah, setelah dapat berita itu, saya bilang sama adik teman saya, udah kamu pulang dulu, nanti saya akan segera nyusul ke rumah. Takziah lah. Ya, takziah gitu. Nah, saat itu saya ya agak kaget, namanya temen ya dibilang ya sedih lah Mas, soalnya mendekat ini semalam baru ngobrol bercanda, nggak ada masalah, nggak ada tanda-tanda sakit, kok tiba-tiba meninggal dunia gitu. Akhirnya setelah sekitar 5:30 pagi saya ke rumah teman saya. Kebetulan kan teman saya itu sama ibu saya kan sama almarhum ibu saya kan juga deket gitu. Terus akhirnya ibu saya ikut dan tetangga saya ada yang kenal juga ada yang ikut gitu. Akhirnya ya kita takziah bareng-bareng ya. Sampai di rumah teman saya ya seperti biasa ya, saya menghibur teman saya dan anak-anaknya ya seperti biasalah pada umumnya orang kita takziah seperti itu. Nah, saat itu gini, saya datang itu posisi mayat itu sudah disucikan atau sudah dimandikan Mas. Loh, itu padahal perasaan tadi katanya Bang Rumat masih pagi ya? Iya, itu saya datang itu saya nyampe rumahnya itu posisi sudah dimandikan, disucikan. Nah, setelah ya saya kan saat itu masih ngobrol sama teman saya, saya tanya, ini kok
kejadiannya gimana kok tiba-tiba meninggal, padahal tadi malam kan ya sehat-sehat saja. Nah, masih ngobrol bareng ya? Iya. Terus akhirnya kan saya tetap ngobrol, saya tanya-tanya ke teman saya, kok aneh gitu lah. Nah, teman saya itu akhirnya bercerita, ini meninggalnya itu jadi gini Mas, saat itu istrinya itu kan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu istrinya itu kata teman saya sudah terbiasa, dia itu setelah sholat itu baca Quran, tadarus gitu loh Mas. Nah, mohon maaf, berarti itu pada waktu ini hasil cerita dari teman abang, pada waktu subuh ini berarti masih hidup orangnya? Iya, masih hidup. Bahkan istri teman saya itu ya sholat subuh, setelah sholat subuh itu dia itu ya sempat tadarus, sempat baca Quran itu Mas. Nah, setelah sholat subuh kan teman saya biasa dia berbaring lagi sambil mendengarkan istrinya baca Quran. Cuma posisi berbaringnya teman saya kan di luar kamar untuk sholat gitu loh Mas. Didengarkan, nah tiba-tiba itu istrinya tadarus itu berhenti, jadi diam gitu Mas, nggak baca lagi. Nah, di pikiran teman saya itu kan awalnya iyalah mungkin udah selesai atau sudah capek mungkin gitu loh Mas. Dipanggil-panggil itu nggak nyaut gitu Mas sama teman saya. Nah, sekali dua kali dipanggilnya, terus akhirnya teman saya kan berdiri, dilihat istrinya itu posisinya itu ya tetap pegang Quran itu, dia tertunduk gini, itu didatengin sama suaminya itu ternyata dia sudah meninggal gitu. Ya saat diceritakan itu saya doakan kan meninggalnya keadaan posisi itu kan lagi baca Quran, semoga husnul khotimah gitu Mas ya. Iya, itu kayak kalau keadaan nggak gitu itu pasti Bang, kalau husnul khotimah itu. Ya, terus akhirnya setelah cerita setelah itu sudah agak siang, sekitar jam 8 sampai setengah 9 pagi kalau tidak salah. Untuk tukang gali kuburnya sudah selesai gali, akhirnya kan jenazah itu diberangkatkan Mas. Nah, kebetulan dari tempat tinggal teman saya itu ke tempat pemakaman umum itu kan jalannya ya lumayan jauh lah. Nah, saat saya kan saya ikut menggotong ya jenazah itu dengan kan dimasukkan ke keranda gitu loh Mas. Itu di situ pikiran saya sudah tidak enak Mas. Nggak enaknya gini, ini kok jenazah itu terasa ringan Mas, kayak jadi keranda jenazah itu kayak kosong gitu loh Mas. Rasanya nggak ada beban. Bahkan yang menggotong sebelah saya itu juga bertanya, Mas kok enteng gitu ya Mas, kok aneh ya. Nah, perjalanan ke tempat pemakaman di hati itu saya sudah nggak enak, saya bertanya-tanya, loh kok ada apa ya, ini kok kejadian aneh. Akhirnya terus berjalan sampai di tempat pemakaman umum itu. Nah, saya kan turun ke bawah ke liang lahat itu untuk intinya untuk memasukkan memasukkan mayatnya itu. Nah, saat itu saya rangkul mayatnya diturunkan ke liang lahat itu, aneh Mas, saya saat merangkul itu gini, umumnya mayat itu kan tetap empuk Mas, soalnya kan ini terbuat daging gitu Mas. Nah, anehnya itu saya merangkulnya itu sangat keras Mas, kayak rasanya itu saya kayak membawa kayu baluan itu yang sangat keras, enggak empuk kayak jenazah pada umumnya gitu loh Mas. Itu padahal ringan ya, bebannya pun itu ringan, tapi anehnya jenazah itu saya pegang itu kok keras. Bahkan kan di situ itu di bawah di dalam lubang itu kan saya orang bertiga. Nah, yang posisi yang di tengah saat itu kan saya memegang jenazahnya itu kan saya bagian di atas kepalanya Mas gitu.
Nah yang sebelahnya itu, yang bagian tengah itu kan teman saya, yang bagian kaki itu adiknya gitu. Nah adiknya bilang, loh kok keras ya, tapi suaminya itu enggak, ini biasa intinya gitu. Setelah mayat itu saya taruh seperti biasa, saya kan mau naik sama Pak Mudinya itu, udah Mas sekalian buka tali pocongnya sekalian, dan sekalian Mas Ajani sekalian di situ. Saya buka pocong talinya, tiba-tiba itu gimana ya, dari hati ke mulut saya itu bilang, wah nasibmu kok seperti ini, kok ada keanehan lah gitu. Setelah bentar Bang, tapi di saat Abang membuka tali pocong tersebut itu anu ya, apa, bener orang gitu Bang ya? Bener orang. Cuma di situ di jenazah itu ada beberapa keanehan lah. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan, ini kita privasi aja ya, untuk soalnya orang sudah meninggal. Gitu. Saya buka tali pocongnya, wajahnya itu saya buka kainnya itu. Lu sempat dibuka wajah ya? Iya, saya buka sedikit kan memang. Ya biar telinganya mungkin anu ya. Iya, seperti itu. Nah setelah saya bacakan azan, saya mau naik ke atas, saya pegang itu, tubuhnya itu tiba-tiba sudah empuk ya, seperti ulungnya gitu aja, sudah gak keras lagi Bang. Ya terus akhirnya saya ya bantu bawa cakul, menimbun jenazahnya. Saat saya mencangkuli tanah itu, di pikiran saya sudah nggak karu-karuan, seperti kok saya merasa aneh, ini nggak sewajarnya gitu loh Mas. Soalnya saya kan juga sering, kalau saya takziah di kampung saya itu sudah biasa mengangkat jenazah, itu kan sudah biasa lah, ini kok aneh gitu loh. Setelah selesai, akhirnya selesai pemakaman, saya berjalan, kebetulan teman saya itu, dia itu dibonceng motor, dia pulang dulu, saya kan jalan sendiri saat itu. Nah setelah saya berjalan sampai itu ada gimana ya, sebelah selatan rumah teman saya itu kan ada rumahnya Pak Yai lah. Yai itu kan saya udah kenal akrab, sering lah, saya sering tukar pengalaman, atau saya menimba ilmu 3 itu sudah, anggaplah itu sebagai kayak guru saya gitu loh Mas. Nah saya itu dipanggil sama Yai itu tadi, diajak mampir ke rumahnya. Saat itu akhirnya saya kan juga mampir ke rumah Yai itu. Saya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Kiai itu bilang, jane awakmu iki piye to? Awakmu lho wis diwehi peling, awakmu wis diwehi roh, awakmu digawe petunjuk, kok awakmu gak ndang cepet-cepet nulungi bojone kancamu. Saya juga bingung Mas di situ. Maksudnya ini berarti secara tidak langsung kiainya itu tadi dia tahu. Dalam mimpi, saya bermimpi itu secara tidak dia tahu Mas. Nah soalnya saat dia bilang gitu saya juga bingung dah. Maksudnya apa tuh Pak Yayan? Kok nggak paham? Kalau kok betul ngerti sekali maksudnya jenengan, kalau kan gitu. Akhirnya cerita, beberapa hari awakmu ngimpi kayak gini nggak? Mimpi yang aneh nggak? Ya saya akhirnya kan, saya ceritakan mimpi-mimpi saya itu. Ya, kenapa kok kamu tetap diam? Kok kadang cekatan, nggak ada nulung gitu, intinya kayak gitulah. Saat itu memang gimana Mas ya, namanya. Tapi sebenarnya pada waktu itu jenengan ini sudah Bang ya, sudah berusaha nolong dengan datang ke rumah temennya Abang gitu. Iya, cuma kan itu kan sebenarnya sudah berusaha nolong itu. Iya, saya kan dia ke rumah. Itu kok tiba-tiba bilang nolong gitu, memang ada masalah apa Bang itu? Itu ceritanya nanti saya lanjutkan ya, nanti ada sangkut pautnya dengan dukun santet ya, intinya seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Setelah Kiai itu ngobrol, bertanya tentang, intinya saya disalahkan lah di situ. Akhirnya Kiai itu bilang, ya saya ceritakan mimpi-mimpi saya gitu lah. Akhirnya gini, selang 30 hari, 7 hari, hari ke-10 itu
teman saya. Bentar, mati 7 hari apa ini? Setelah meninggal? Iya, setelah itu kan biasa Mas tahlilan yang 7 harian itu. Nah, setelah 10 hari meninggalnya istrinya itu, teman saya telepon saya itu setengah malam, bisa nggak bisa saya disuruh datang gitu. Nah, teman saya itu kan juga sedikit banyak belajar ilmu spiritual, itu satu kata bisa dikatakan satu perguruan lah dengan saya, seperti itu. Nah, di akhirnya suaminya itu bercerita yang gini, dia punya musuh gitu Mas. Nah, musuhnya itu sama-sama orang dunia spiritualan seperti itu. Nah, tiba-tiba teman saya itu, saya minta izin, dia mau balas dendam sama yang membuat istrinya meninggal itu, yang santet lah intinya seperti itu. Terus akhirnya saya nggak mengizinkan, intinya saya nggak usah lah. Toh nanti kalau kamu balas dendam, kamu bisa membunuh mencelakai orang yang mencelakai istrimu. Apa istrimu bisa sembuh lagi? Apa bisa hidup lagi? Yang terjadi nanti tetap dendam terus. Dendam permusuhan itu akhirnya nggak akan menyelesaikan masalah seperti itu. Saat itu teman saya tetap ngotot, Mas. Sebenarnya ya saya berusaha untuk menyadarkan supaya dia tidak melakukan perbuatan balas dendam itu. Ya alhamdulillahnya setelah saya saya beri omongan sedikit-sedikit, itu akhirnya dia bisa mengikhlaskan kepergiannya dan dianggap ya itu memang sudah takdir istrinya, sudah waktunya istrinya itu pulang ke rahmatullah lah, intinya seperti itu. Nah, mungkin kalau waktunya ini sudah habis Mas ya. Iya. Sampai di sini aja. Mungkin lain waktu kita sambung kembali. Kita sambung kembali. Jadi teman-teman, mungkin mohon maaf Bang, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman misteri kejawen Bang. Bang. Ini untuk pesan-pesan saya yang saya sampaikan ini soal ada sangkutnya dengan mimpi. Jadi gini, saat kita itu tidur, kita bermimpi, setidaknya setelah bangun, cobalah kita entah itu tanya ke orang tua atau mungkin arti dari mimpi tersebut itu kayak apa, itu berbahaya apa tidak, itu ya coba. Yang namanya kan kita nggak tahu, namanya petunjuk itu datangnya bisa lewat mana saja, bisa lewat mimpi, bisa kadang-kadang ada orang yang tidak kita kenal tiba dia mengatakan sesuatu kan, seperti itu. Yang namanya petunjuk itu kan gimana ya, bisa lewat mana saja. Iya, seperti itu ya. Pesan saya hanya itu aja Mas, untuk teman-teman misteri kejawen, seperti itu. Iya. Sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini dengan Bang Rohmat mengenai mimpi. Nah, saya tambahkan di sini, saya tambahkan lagi teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman merasa bermimpi, mungkin ada kejanggalan-kejanggalan, apalagi mimpi itu datang terus-menerus dengan hal mimpi yang sama, itu lebih baik teman-teman agak waspada. Mungkin ini yang dinamakan dengan mimpi-mimpi yang ada kejanggalan, bukan sekedar bunga tidur gitu. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video kita dari awal sampai akhir, sampai detik ini. Terima kasih sekali atas support kalian. Nah, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mengikuti video-video dari kita. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Bila ada salah, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya bisa menghibur gitu. Baik, langsung kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.